Ilmu apa yang lebih penting dan utama dalam membahas sesuatu selain ilmu tentang tujuan keberadaan sesuatu itu? Begitu juga, ilmu apa yang lebih penting dan utama dalam membahas kehidupan manusia selain ilmu tentang tujuan penciptaan manusia? Dengan kata lain, konsep tertinggi tentang sesuatu adalah konsep tujuan keberadaan sesuatu itu. Jadi, konsep tertinggi tentang manusia adalah konsep tujuan kehidupan manusia. Konsep tertinggi berfungsi strategis. Konsep-konsep lain berada di bawahnya dan berfungsi operasional atau taktis. Masalah muncul dan terus ada saat kita membahas manusia tanpa mengetahui atau melupakan konsep tertinggi tentang manusia. Kecerdasan tertinggi hanyalah tentang kesadaran kita tentang maksud atau tujuan penciptaan kita. Lalu tentang pemahaman kita tentang jalan-jalan atau sarana-sarana untuk mencapai tujuan itu. Dan lalu motivasi dan usaha-usaha kita untuk menempuh jalan-jalan atau menggunakan sarana-sarana itu hingga kita sampai di tujuan. Sangat sederhana. Jika kita tidak atau kurang memiliki ketiga unsur kecerdasan tertinggi tersebut, kita tidak mampu mengatasi permasalahan manusia, kalau tidak bisa dibilang menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri. Kebanyakan dari kita tidak memiliki ketiga unsur kepribadian paling unggul ini. Kita dengan berbagai macam pembawaan alami, karena pengetahuan yang dangkal serta kemampuan yang terbatas, menetapkan berbagai tujuan hidup kita. Dan kita berjalan hanya sampai pada tujuan-tujuan dan cita-cita duniawi, lalu berhenti. Akan tetapi, tujuan yang ditetapkan Allah dalam kalam sucinya adalah sebagai berikut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 57. Artinya, aku telah menciptakan jin dan manusia agar mereka mengenal dan menyembahku. Jadi menurut ayat ini, tujuan sebenarnya hidup kita adalah untuk menyembah Allah dan meraih makrifat serta menjadi miliknya. Jelas, kita tidak punya kebebasan untuk menetapkan sendiri tujuan hidup kita. Sebab, kita bukan atas kemauan sendiri datang ke dunia, dan juga bukan atas kemauan sendiri akan kembali. Melainkan, kita hanya makhluk, wujud yang menciptakan serta menganugerahkan kemampuan yang cemerlang dan lebih tinggi kepada kita dibandingkan dengan seluruh hewanlah, yang telah menetapkan suatu tujuan hidup bagi kita. Tidak peduli kita tahu dan mengerti tujuan hidup kita atau tidak, jelas tujuan penciptaan kita adalah untuk menyembah Tuhan dan meraih ma'rifatnya serta menjadi fana atau larut dalam Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat 20. Fitratallahi lati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Turutlah fitrat yang diciptakan Allah. Yang sesuai dengan fitrat itu, Dia telah membentuk umat manusia. Itulah agama yang benar. Surah Ar-Rum ayat 31. Yakni agama yang di dalamnya terdapat ma'rifat yang benar tentang Tuhan dan penyembahan terhadapnya dalam bentuk baik adalah Islam. Dan Islam telah ditanamkan dalam fitrat kita. Dan Allah telah menciptakan kita dalam keadaan Islam serta untuk Islam. Yakni, Dia menghendaki agar kita dengan segala kemampuan terus-menerus menyembah, menaati dan mencintai Tuhan. Itulah sebabnya Sang Maha Kuasa dan Maha Mulia telah menganugerahkan kepada kita seluruh kemampuan yang selaras dengan Islam. Segala organ dalam dan luar yang dianugerahkan kepada kita atau segala kemampuan yang telah diberikan, tujuan sebenarnya ialah untuk mendapatkan ma'rifat ilahi dan menyembah serta mencintai Allah. Itu sebabnya kita
setelah tenggelam dalam ribuan kesibukan, tetap tidak menemukan kebahagiaan sejati dalam apapun, kecuali pada Allah. Setelah menjadi hartawan, memperoleh kedudukan tinggi, menjadi pebisnis besar, meraih kekuasaan besar, atau dijuluki filsuf besar, akhirnya kita pergi dengan hasrat-hasrat besar karena belenggu-belenggu duniawi itu. Dan kalbu kita selalu mengecam kita karena tenggelam dalam dunia. Hati nurani kita tidak pernah menyetujui tindakan-tindakan kita yang licik, penuh tipu muslihat dan curang. Kita dapat juga memandang soal ini dengan cara berikut. Tugas-tugas paling tinggi yang dapat dilakukan oleh kemampuan suatu benda, yang lebih dari itu kemampuan tersebut berhenti, dianggap sebagai tujuan penciptaan benda tersebut. Misalnya, tugas paling tinggi seekor lembu jantan ialah membajak tanah, atau menimba air sumur untuk pengairan, atau untuk menarik pedati. Lebih dari itu, ia tidak mempunyai kemampuan. Bila kita mengukur kemampuan kita, terbukti kemampuan tertinggi dalam diri kita adalah pencarian terhadap Tuhan yang Maha Agung dan Maha Besar. Sampai-sampai kita berhasrat untuk melebur dan tenggelam dalam kecintaan Tuhan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang tersisa milik kita. Semua telah menjadi milik Tuhan. Dalam hal makan, tidur, serta hal-hal alami lainnya, kita menyerupai hewan-hewan lain. Dalam bidang keterampilan, sebagian hewan bahkan sangat jauh melebihi kita. Lebah-lebah madu mengambil sari dari setiap bunga, lalu menghasilkan madu murni yang sampai sekarang tidak berhasil dibuat oleh manusia. Jadi jelas, kelebihan paling tinggi yang kita miliki yaitu perjumpaan dengan Allah. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya hidup kita ialah agar terbuka jendela hati kita ke arah Allah. Ada cara lain untuk memahami tujuan penciptaan kita, yaitu kita wajib menjadi gambaran atau cerminan Tuhan jika ingin mencapai tujuan penciptaan kita. Dalam bahasa Arab, abd berarti budak atau hamba sahaya. Ubudiyat secara harfiah berarti penghambaan atau perendahan diri kepada wujud yang paling tinggi. Derajat merendahkan diri ini mengacu pada kesiapan yang sempurna untuk menerima pengaruh atau kesan dari wujud lain. Menjadi abd adalah menerima dan mengambil pengaruh dari wujud lain secara keseluruhan, menerima yang lain sebagai raja dan model. Ingatlah kata-kata ini. Kita tidak diciptakan, melainkan untuk tujuan menjadi peniru atau cerminan Tuhan. Untuk menggenapi tujuan ini, kita perlu menyerap sifat-sifat Tuhan. Para guru rohani agung, yaitu para nabi dan rasul, diutus dengan tujuan akhir ini. Kita baca ayat yang artinya, "Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul dari antara mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka tanda-tanda Engkau, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, Maha Bijaksana." Surah Al-Baqarah ayat 130. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu perbaikan Ka'bah. Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan untuk mengutus seorang rasul yang akan menunjukkan tanda-tanda Tuhan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, juga mensucikan mereka dan membebaskan mereka dari dosa-dosa. Dia sungguhnya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Bijaksana. Seorang guru rohani meningkatkan kekuatan iman dengan tanda-tanda, mengajar manusia apa yang benar dan apa yang salah, memberikan hukum kepada mereka, dan menunjukkan hikmah-hikmah di balik hukum, dan mendidik mereka untuk hidup sesuai dengan hukum syariat dan ilmu yang bersangkutan. Manusia hendaknya memperoleh keimanan, yakin, pengetahuan tentang yang benar dan salah, serta mensucikan dirinya sebagai bayangan berharga dari Tuhan, sehingga menjamin untuk duduk dalam persahabatan yang